Saya berdiri di panggung kampus Universitas Indonesia memegang ijazah Magister Manajemen Rantai Pasok dengan tangan gemetar karena kelelahan yang sudah menggerogoti tubuh selama 4 tahun. 2 hari kemudian ayah saya Pak Budi Wijoyo memberikan promosi besar kepada adik saya Sinto di depan seluruh karyawan Wijoyo Event Cargo. Gaji Sinto 3 kali lipat dari yang saya terima. Saya tidak berteriak. Saya hanya mengundurkan diri dan menghilang tepat saat mereka paling membutuhkan saya. Tapi twist sebenarnya bukan kepergian saya. Itu adalah peta tak kasat mata yang tanpa sengaja saya bawa pergi. Kini perusahaan membayar harga mahal. Apakah Anda akan kembali menyelamatkan mereka? Nama saya Alia Wijoyo dan kertas di tangan saya seharusnya menjadi perisai. Kertas tebal berwarna krem dengan cap universitas terukir foil emas yang berkilau di bawah lampu neon kantor. Magister Manajemen Rantai Pasok. Itu mewakili 4 tahun kopi hitam pekat moto bengkak dan membaca buku logistik sambil menunggu sopir ganti ban bocor di pinggir jalan tol Jakarta pukul 3 pagi. Saya belum pernah tidur lebih dari 4 jam sejak usia 26 tahun. Kini 30 tahun dan rasanya seperti sudah 50. Saya letakkan ijazah di sudut meja tepat di samping binder tebal 3 inci yang saya susun selama 2 minggu. Itu adalah senjata saya. Ijazah hanyalah kertas tapi binder ini adalah bukti. Pak Budi duduk di kursi kulit besar yang selalu berderit setiap dia bergeser. Dia sibuk scroll ponsel mungkin LinkedIn atau grup golf. Dia bahkan tidak melirik ijazah saya. Saya dorong binder itu ke depannya. Saya sudah hitung semuanya Pak, kata saya suara tetap tenang. Saya sudah latihan kalimat ini di kamar mandi, di mobil, bahkan di ruang server yang berdengung. Sejak saya pegang operasional 4 tahun lalu biaya detensi turun 60%. Retensi sopir naik 40% di saat perusahaan lain kehilangan tenaga kerja. Software routing baru yang saya buat hemat rep 1,7 miliar bahan bakar hanya dalam 2 kuartal terakhir. Pak Budi akhirnya angkat kepala. Dia tidak buka binder. Tidak sentuh sama sekali. Dia hanya memandang saya dengan senyum setengah yang sudah sangat saya kenal. Senyum yang membuat saya merasa seperti anak kecil membawa lukisan jari bukan Chief Operating Officer tanpa gelar. Perusahaan kita sedang baik-baik saja Alia, katanya suara halus tapi meremehkan. Semua tim sudah bekerja keras. Saya tekan lagi. Saya minta penyesuaian pasar Pak. Saya hanya dapat rep 7 juta per bulan. Rata-rata gaji direktur operasional di Jakarta dengan gelar master adalah rep 22 juta. Saya tidak minta maksimal. Cukup rep 15 juta. Itu masih di bawah pasar untuk hasil yang saya berikan. Pak Budi menghela napas panjang. Dia lepas kacamata gosok pangkal hidung, gerakan teater yang dia simpan khusus untuk saat saya menyusahkan. Uang lagi-lagi uang Alia. Margin angkutan lagi ketat. Solar naik. Asuransi membunuh kita. Keuntungan naik 22% Pak. Saya balas sambil ketuk binder. Saya tahu karena saya yang buat laporan keuangan yang Bapak tanda tangani minggu lalu. Dia tepuk meja keras. Bukan marah tapi cukup keras untuk menghentikan saya. Cukup dengan angka-angka itu. Kamu terlalu obsesi matematika tapi lupa inti bisnis kita adalah keluarga. Kita saling berkorban. Dia pasang kacamata, lagi pandang saya dingin. Kamu beruntung masih punya pekerjaan di sini Alia. Tempat lain tidak akan kasih jam fleksibel sementara kamu kejar gelar itu. Dia angguk samar ke ijazah. Saya yang tanggung kamu sementara kamu main-main jadi mahasiswa. Jangan datang minta bayaran hanya karena kamu cetak grafik. Saya diam 1 menit penuh setelah dia keluar. Saya pandang ijazah. Beruntung. Saya kerja full time siang, kuliah full time malam, dan kelola seluruh armada di akhir pekan.
Saya selamatkan Twijoyo Event Cargo dari 3 audit bea cukai. Saya sendiri yang renegosiasi kontrak pengangkut saat resesi. Dan dia bilang tanggung saya. Saya berdiri ambil binder dan keluar tanpa bunyi. Tidak gebrak pintu. Tidak menangis. Kembali ke meja proses 47 invoice Kareno itu yang saya lakukan. Saya adalah mesin. Mesin tidak mengeluh. Mesin hanya terbakar. 48 jam kemudian mesin itu macet. Rapat semua karyawan di gudang. Lantai dibersihkan dari palet staf berkumpul setengah lingkaran. Odo sekitar 40 orang sopir forklift tangan kapalan dispatcher headset masih melingkar di leher dan tim sales kecil. Udara bau solar debu dan kardus lomo. Pak Budi berdiri di atas 2 palet bertumpuk. Dia tersenyum lebar lebih bahagia dari Podo yang pernah saya lihat 10 tahun terakhir. Perubahan besar, suaranya menggema di atap besi. Twijoyo Event Cargo sedang berkembang. Kita butuh moto baru. Kepemimpinan dinamis untuk bawa hubungan klien ke level lebih tinggi. Saya berdiri di belakang lengan silang sandar tiang besi. Perut saya dingin. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi tapi otak menolak percaya. Silakan sambut Direktur Pengembangan Klien baru kita. Pak Budi seru sambil lambaikan tangan ke pintu kantor. Sinto Wijoyo melangkah keluar. Adik saya 27 tahun. 5 tahun terakhir dia mencari jati diri di Bali lalu Yogyakarta lalu Bandung. Dia pernah buat brand perhiasan gagal blok Livestyle tidak update 2 tahun dan kerja sebentar sebagai pramugari klub malam mewah. Dia tidak pernah negosiasi kontrak angkutan. Tidak tahu beda driven dan driver. Dia pikir rute adalah singkatan cat. Sinto pakai blazer krem yang harganya lebih mahal dari mobil Soyo Heels mengkilap yang berderit di lantai beton dan senyum sempurna kosong. Halo semuanya. Saponyo melambai seperti diarak-arakan. Sinto membawa energi kreatif baru, lanjut Pak Budi bertepuk tangan. Dia akan revitalisasi brand kita. Untuk sukses dia akan pimpin kantor satelit baru di pusat kota. Darah seolah hilang dari wajah Soyo. Kantor satelit yang kami rencanakan potong biaya. Pak Budi belum selesai. Kami siapkan mobil perusahaan akun pengeluaran penuh dan asisten khusus agar dia fokus pada visi besar. Gudang sunyi. Sopir saling pandang. Mereka tahu siapa yang perbaiki slip gaji salah. Mereka tahu siapa yang lembur tengah malam atur rute hindari banjir. Mereka pandang Soyo. Soyo tidak bergerak. Odo sesuatu di dodo Soyo di belakang tulang rusuk berbunyi klik. Bukan retak. Klik pelan dingin dan final seperti kunci mati masuk tempatnya. Tepuk tangan berserak sopan. Saat rapat bubar Pak Budi peluk Sinto. Soyo mendekat kaki terasa seperti robot. Selamat Sinto, koto Soyo suara terdengar dari orang lain. Oh Alyo, dia peluk Soyo wangi vanila mahal. Seru yo. Ayah bilang kita tim hebat. Aku punya banyak ide logo. Terlalu picky kan? Soyo mundur pandang Pak Budi. Direktur Pengembangan Klien. Jabatan baru. Peran penting, jawabnya rahang tegang. Berapa? Tanya Soyo pelan. Alyo jangan di sini, bisiknya. Berapa Pak? Ulang Soyo. Dia pandang sekitar lalu condong. Rep 25 juta plus komisi. 25 juta, 3 kali gaji Soyo untuk jabatan yang tidak pernah odo untuk gadis, yang tak pernah angkat barang sehari pun. Dan mobil. Fortuner Lease untuk Imake, koto Pak Budi. Dia wajah perusahaan. Kamu bad of VC. Tidak butuh Fortuner untuk hitung kardus. Soyo mengerti. Jangan mulai cemburu, potong Pak Budi tunjuk dodo Soyo. Ini adikmu. Kamu harus senang dia akhirnya mapan.
Kamu yang stabil Alyo. Kamu bisa tahan kerja keras. Dia butuh dorongan. Kamu dukung dia. Itu tugasmu. Dimengerti, koto Soyo. Soyo balik ke kantor duduk. Ijazah dan binder masih di sono. Soyo geser ke samping buku email. 42 pesan belum dibaca. Pengiriman macet di Surabaya. Klien di Bandung butuh kutipan. Sopir darurat medis di Semarang. Soyo jawab semua. Kerja dengan ketenangan mengerikan. Update spreadsheet setujui payroll jadwal maintenance armada. Kerja lewat makan siang lewat sore sementara dengar Pak Budi dan Sinto tertawa di ruang rapat bahas warna cat kantor baru Sinto. Soyo tidak marah. Marah panas berantakan. Ini nol mutlak. Kesadaran bahwa Soyo bukan anak bukan karyawan. Soyo alat rumah tangga. Kompor tidak dapat kenaikan gaji. Kompor tidak dapat terima kasih. Kompor hanya masak sampai gosong lalu dibuang beli baru. Pukul 6 sore kantor kosong. Pak Budi dan Sinto pergi makan malam rayakan. Mereka tidak ajak Soyo. Jangan lembur terlalu malam Alyo, koto Pak Budi dari bahu. Ingat kunci gerbang. Baik Pak, jawab Soyo. Soyo tunggu sampai lampu belakang Mercedesnya hilang di parkir. Lalu buka laptop. Buat dokumen kosong. Yang terhormat Pak Budi Wijoyo mohon terima surat ini sebagai pemberitahuan resmi pengunduran diri Soyo dari jabatan manajer operasional Wijoyo Event Cargo. Hari terakhir Soyo adalah 2 minggu dari hari ini. Surat standar profesional sempurna. Jari Soyo melayang di tombol print tapi berhenti. Soyo minimalkan surat buka saret drive perusahaan. Folder struktur labirin data yang Soyo bangun bata demi bata selama 4 tahun. Soyo klik subfolder sistem core. Di dalamnya satu file Excel raksasa berjudul Master Routing Logic 9. Bukan sekadar spreadsheet. Ini otak perusahaan. Makro hitung harga berdasarkan fluktuasi solar. Algoritma proprietari yang Soyo tulis pasangkan sopir dengan rute maksimalkan jam mengemudi legal. Kontak 3 orang di Pelabuhan Tanjung Priok yang bisa percepat kontainer saat antrean panjang. Kontak yang tidak ada di jam resmi hanya di catatan Soyo dan logika file ini. Soyo cek properti file. Autor, Wijoyo. Pak Budi tidak tahu cara buka file ini. Sinto tidak tahu file ini odo. Dispatcher hanya pakai interface depan yang tarik data dari file ini tapi tidak tahu cara kerjanya. Kalau file ini rusak atau lin putus sistem dispatch kembali manual. Mereka harus atur 40 truk sehari pakai peta dan kalkulator. Soyo pandang layar cahaya biru pantul di mata Soyo. Kalau Soyo pergi mereka kehilangan Soyo. Itu masalah STM. Tapi kalau Soyo bawa kekayaan intelektual, Soyo mereka bukan hanya kehilangan manajer mereka kehilangan peta. Soyo ambil us dari tas. Kamu suruh Soyo kunci gerbang Pak, bisik Soyo ke ruangan kosong. Soyo akan kunci semuanya. Perjalanan pulang malam itu sunyi berat. Bukan sunyi damai tapi sunyi vakum yang menyesakkan. Radio tidak Soyo nyalakan. Soyo butuh dengar bunyi ban di aspal untuk ingat bahwa Soyo masih bergerak bukan terjebak di lingkaran yang sama selama 10 tahun. Lampu jalan kabur lewat pikiran Soyo tidak ke depan ke surat pengunduran di laptop tapi ke belakang ke hari-hari saat Soyo masih naif percaya meritokrasi odo di keluarga Wijoyo. Soyo 22 tahun saat resmi mulai di Wijoyo. Bukan di kantor bukan dengan jabatan. Soyo mulai pukul 4 pagi musim hujan berdiri di dok muat dengan celibuar tangan dingin tak rasakan pulpen. Pak Budi bilang pimpin poro pria. Kamu harus tahu opo yang mereka lakukan. Kedengarannya bijak saat itu. Kedengarannya bab pembuka biografi bisnis. Soyo beli sepatu safety pakai rompi yang bau rokok pemilik Lomo.
Belajar ikat piano grand agar tidak geser sedikit pun saat angkut lintas pulau. Belajar bedo pengangkut terikat dan umum lewat membersihkan kekacauan saat subkontraktor murah jatuhkan peti lampu panggung dari lift gate. Saya ingat pagi tertentu 6 bulan kemudian. Saya penuh oli hidrolik karena selang forklift bocor dan saya satu-satunya yang kecil cukup merangkak di bawah sasis sampai montir datang. Rambut lengket oli kuku hitam. Pak Budi lewat antar klien potensial. Dia berhenti tunjuk saya, putrinya seperti boneka kain montir, dan tersenyum bangga. Itu dedikasi, katanya ke klien. Itu etos kerja Wijaya. Kita kotor tangan. Klien terkesan. Pak Budi bangga. Dan saya dodo hangat. Saya pikir saya dapat garis kehormatan. Saya pikir bayar uang masuk untuk kursi di meja nanti. Siang itu di ruang istirahat Pak Budi beri saya botol air remas bahu. Kerja bagus Alyo. Teruskan. Beberapa tahun lagi saat kamu tahu setiap baut di gedung ini kamu jadi Chief Operating Officer. Kamu dapat saham. Seluruh kerajaan ini untuk anak-anak tapi kamu yang pantas. Saham. Joe. Beberapa tahun lagi. Koto-koto selalu samar tapi cukup spesifik buat saya lapar. Timeline selalu kuartal depan atau saat pasar stabil atau setelah kontrak besar masuk. Saya kejar horizon itu 8 tahun. Sementara itu Sinto. Kalau saya pondasi terkubur tanah tahan beban Sinto adalah bendera angin mengkilap berputar di angin dan sepenuhnya dekoratif. Saat saya pelajari audit log solar Sinto cari jati diri. Itu istilah keluarga untuk berhenti. Dia drop out kuliah 3 kali. Pindah ke Bali jadi stilis balik 4 bulan karena industri toksik. Coba bisnis lilin mewah beli lilin rep 70 juta, yang meleleh jadi satu gumpalan besar saat musim panas. Saat Sinto berhenti kerja Ibu Lindo akan desah, kasihan dia terlalu kreatif. Jiwanya terlalu besar untuk 9-5. Butuh waktu sembuh. Saat saya kerja 21 hari tanpa libur musim puncak Ibu bilang kamu kuat sekali Alyo. Kamu anak bertanggung jawab. Kami tidak khawatir tentang kamu. Mereka bilang seperti pujian. Lomo-lomo saya sadar itu klausul pembebasan karena mereka tidak khawatir tentang saya. Mereka tidak pernah pikirkan saya. Stabilitas saya beri mereka kemewahan abaikan kebutuhan saya. Kontras bukan hanya emosi. Matematis. Saya ingat ulang tahun ke-16. Saya dapat Honda Accord tua keluarga odometer 300.000 kumaj hanya hembus udara panas pintu penumpang harus dibuka dari dalam. Saya senang. Saya pikir hak dewasa. Saya bayar bensin sendiri asuransi sendiri dari uang arsip kantor setelah sekolah. 2 tahun kemudian Sinto 16 tahun. Saya pulang dari kuliah akhir pekan dapati Jeep Fortuner baru putih pito merah di halaman. Untuk keselamatan, jelas Pak Budi lihat wajah saya. Sinto tidak supir hebat seperti kamu Alyo. Butuh yang kokoh. Lagi pula nilainya bagus. Sinto tabrak 3 bulan kemudian. Mereka beli lagi. Saya kendarai Honda sampai transmisi jatuh di tol. Sama dengan uang. Setiap bulan saya tulis cek cicilan kuliah. Pak Budi bilang bisnis lagi ketat arus kas sulit. Saya paham. Saya tanggung beban. Rep 5 juta per bulan selama 10 tahun. Sementara sewa Sinto dicatat sebagai konsultasi MIS di buku besar perusahaan. Saya temukan saat rekonsiliasi. Tanya Pak Budi. Kenapa perusahaan bayar rep 24 juta sebulan ke landlord di Bandung? Dia tidak angkat muka dari koran. Sinto lagi susah. Teman sekamar kabur. Kita bantu sampai bisnis perhiasannya jalan. Jangan pelit Alyo. Ini uang keluarga. Uang keluarga.
Saat saya butuh kenaikan untuk benerin mobil itu, uang perusahaan dan harus hormati anggaran. Saat Sinto butuh apartemen mewah di daerah elit itu, uang keluarga dan harus saling dukung. Saya telan pahit. Saya ceritakan diri sendiri yang perlu bertahan. Saya yang andal. Saya yang kompeten. Suatu hari ongko akan penting. Suatu hari mereka lihat spreadsheet dan sadar saya aset dia liabilitas. Tapi tahun demi tahun keandalan jadi target di punggung. Saya jadi pemecah masalah. Kalau sopir ditangkap Dwi di Jawa Timur tengah malam telepon saya bukan ayah. Saya urus jaminan sito ganti sopir. Kalau klien marah buat pameran rusak saya yang dikirim ke ICEPS hadapi tim tembak. Saya minta maaf nego diskon sendiri ambil suku cadang. Dan saat krisis selesai Pak Budi masuk rapat penutup. Dia jabat tangan klien senyum karismatik kasar bilang syukur kita bisa perbaiki. Di Wijaya kami tak pernah tinggalkan orang. Klien pulang senang pikir Pak Budi pahlawan. Saya berdiri belakang pegang clipboard tak kasat moto lagi. Saya ingat insiden tahun lalu. Kami dapat kontrak besar dengan perusahaan farmasi nasional. Logistik mimpi buruk. Pengiriman suhu terkendali alat lab sensitif lintas 6 provinsi dalam 3 hari. Saya habiskan 4 minggu desain rute. Buat protokol tracking custom agar klien lihat suhu setiap truk real time. Saya tidur di kantor 3 malam pantau armada. Berhasil sempurna. 0 kerugian 0 keterlambatan. Dimakan malam perayaan farmasi angkat gelas untuk Pak Budi. Untuk visi dan jenius operasional yang tarik ini Pak Budi. Ando jalankan kapal ketat. Saya tunggu. Tunggu Pak Budi tunjuk saya. Tunggu dia bilang sebenarnya putri saya yang bangun sistem. Pak Budi berdiri kancing jas angkat gelas. Terima kasih Jim. Semua tentang pengalaman. Insting tak bisa diajarkan. Dia tidak pandang saya. Tidak sebut nama saya. Saya duduk minum air rasakan dingin menyapu. Bukan lupa. Dia benar-benar percaya. Dia percaya kepemimpinannya, yang hanya teriak perintah dan makan siang panjang, adalah bahan ajaib. Dia pikir kerja saya sistem saya malam tanpa tidur hanyalah fungsi otomatis mesin yang dia miliki. Dia tidak lihat saya arsitek. Dia lihat saya saklar lampu. Nyalakan lampu hidup. Tak ucap terima kasih tak bayar ekstra. Hanya harap hidup. Sinto sebaliknya adalah lukisan di dinding. Dia tak perlu lakukan apapun. Nilainya di keberadaannya. Cerah ceria proyeksi citra sukses yang Pak Budi ingin dunia lihat. Dia Wijaya yang dia mau, bebas koyo stilis. Saya Wijaya yang sebenarnya, lelah cemas dan gerigi kerja keras jogo ilusi bergerak. Malam itu pulang setelah penolakan kenaikan pertanyaan akhirnya terbentuk di kepala. Pertanyaan menakutkan yang saya hindari sumur dewasa. Saya parkir di kompleks apartemen kecil yang saya bayar sendiri. Bukan loft hanya 2 kamar standar. Saya matikan mesin tapi tidak buka pintu. Pandang tangan disetir. Tangan bersih sekarang manicure bukan lagi bernoda oli tapi masih rasa berat rompi safety. Kalau saya berhenti kerja pikir, saya pandang gelap. Kalau saya berhenti perbaiki berhenti selamatkan berhenti hasil kalau saya berhenti berguna apakah saya masih dicinta? Sinto bisa bakar uang mereka peluk bilang pengalaman belajar. Kalau saya salah hitung bulat saya kecewaan keluarga. Mereka cinta Sinto karena dia odo. Cinta saya karena saya lakukan. Dan setelah 30 tahun saya terlalu lelah lakukan lagi. Saya keluar mobil. Udara malam sejuk. Naik tangga buka pintu langsung ke laptop. Surat pengunduran menunggu. Saya bukan hanya keluar kerja. Saya uji hipotesis. Saya hapus kegunaan dari persamaan dan lihat opo yang tersisa dari hubungan. Jari melayang di enter.
Saya pikir gudang pukul 4 pagi. Pikir Honda rusak. Pikir 25 juta untuk adik yang pikir bill of lading adalah jenis bebek. Saya tekan kirim. Selesai. Mesin resmi putus saluran bahan bakar. Tapi saat saya sandar pandang notifikasi hilang saya ingat USB di tas master routing logit. Saya bukan hanya resign. Saya ambil kunci kerajaan. Dan besok saat matahari terbit Pak Budi coba nyalakan mobilnya. Untuk pertama kali dalam hidup mesin tidak mau hidup. Saya rasakan sensasi aneh di dodo. Bukan rasa bersalah. Napas pertama dalam bertahun-tahun. Untuk paham kenapa saya pergi Ondo harus paham opo yang saya bangun. Twijaya Event Cargo bukan perusahaan saat saya ambil alih lantai. Itu serangan panik dengan nomor pajak. Sebelum sistem saya gudang jalan pakai insting Pak Budi dan saya sebut judi. Setiap pagi dadu. Sopir muncul dermaga salah provinsi. Peralatan audiovisual mahal hilang karena lupa catat di clipboard yang hilang sejak 2015. Hari yang hancurkan saya 3 tahun lalu. Kontrak peluncuran besar di Jakarta. Klien butuh 40 terus custom pagi pukul 6. Truk datang pukul 8. 20. Manajer gudang teman Pak Budi rasa truk lain sudah muat karena lihat parkir. Tak cek dalam. Kita bayar denda 600 juta hari itu. Kehilangan klien selamanya. Pak Budi tertawa menang kalah. Saya berhenti tertawa. Mulai coding. 6 bulan berikutnya saya jadi orang paling dibenci di gedung karena ambil kebebasan mereka jadi ceroboh. Mulai dari inventory. Beli printer label thermal 3000 gulung tak sintetis tahan lama. Akhir pekan 2 bulan saya merangkak atas terus speaker kabel case. Tak semuanya. Kalau aset di atas rep 1 juta dapat barcode. Buat digital twin gudang di server, lemari belakang. Paksa setiap karyawan bawa scanner. Tak pip tak keluar. Mereka komplain. Panggil saya nasi scanner di belakang. Pak Budi bilang saya terlalu kaku bunuh alur. Alur itu bocor 12% pendapatan tahunan kita Pak, jawab saya. Alur itu bikin kita bangkrut. Saya tidak berhenti di barang. Serang routing. Dulu dispat di papan tulis raksasa setengah hapus tak terbocor. Sopir dapat telepon di tol suruh putar balik karena lupa palet. Saya bunuh papan tulis. Implementasi software routing dinamis biasanya untuk perusahaan 10 kali lebih besar. Masukkan setiap variabel manual. Tinggi truk batas berat jam layanan sopir polo lalu lintas harga solar. Buat zona. Zona o lokal. Regional. Jarak jauh. Asik sopir berdasarkan skill dan kelelahan bukan siapa angkat tangan dulu. Hasil bukan halus. Brutal. Kuartal pertama setelah live biaya barang hilang hampir nol. Tak bayar denda keterlambatan karena software flag potensi delay 4 jam sebelum terjadi beri waktu perbaiki. Premi asuransi turun 18% karena checklist safety digital sebelum mesin nyolo. Tak odo lagi lupa cek ban. Tak cek ban tablet tak izinkan lihat rute. Kami menang kontrak yang tak seharusnya. Dapat logistik konferensi medis nasional kontrak 3 tahun 30 miliar hanya karena saya tunjuk auditor trial real time setiap barang. Chain of custody lebih ketat dari JNE. Koto auditor. Saya bawa kontrak ke Pak Budi. Taruh meja. Ini bayar software scanner dan gaji saya 10 tahun ke depan. Pak Budi senyum tanda tangan beli klub golf baru. Minggu depan jabatan saya tetap manajer operasional. Gaji naik 3% cola. Tak bonus. Tak bagi untung. Tak saham. Kita reinvestasi perusahaan, koto Pak Budi. Saya tahu reinvestasi berarti bayar kartu kredit Sinto,
yang macet tapi saya diam kerja lebih keras. Saat itulah saya putuskan kembali kuliah. Sadar kalau mau dianggap serius, kalau mau Pak Budi lihat saya partner bukan sekretaris mewah, saya butuh kredensial tak terbantah. Saya apply magister. 2 tahun hidup kabur kafein dan asap solar. Kerja 10 jam lantai kelola 30 pria. Pukul 6 malam lampu kantor mati saya buka buku. Belajar linear programming analisis statistik sementara petugas kebersihan vakum sekitar kaki. Tulis tesis optimalisasi last mile di logistik volatil tinggi. Duduk di kabin truk standby nunggu bea cukai pukul 2 pagi laptop disetir cahaya biru terangi kabin gelap. Saya kelelahan yang tidur tak bisa perbaiki. Tubuh beri sinyal merah. Tremor tangan kiri. Perut simpul asam bakar terus. Berhenti makan siang karena mual. Turun 7 kilogram yang tak saya punya. Selasa November lalu musim puncak. 4 pameran sekaligus. Saya bangun 36 jam koordinasi krisis di Bandung banjir tutup tol. Berjalan lintas gudang cek manifest dunia miring. Lantai beton serbu saya. Penglihatan putih pinggir. Pegang rak besi dingin telapak tangan pegang nyawa. Lutut goyah. Sopir forklift Miller lihat. Matikan mesin lari. Alyo baik-baik. Saya tak bisa bicara sebentar. Hanya napas paksa udara ke paru yang terlalu kecil. Baik, bisik saya. Bohong. Saya abu-abu. Cuma berdiri terlalu cepat. Butuh air. Miller pandang khawatir. Kamu seperti hantu bos. Pulang. Kami urus. Saya tidak pulang. Minum air makan granola rasa kardus kembali meja. Saat ibu telepon minggu itu dan saya bilang lelah dia kasih kalimat biasa. Kamu kuat Alyo. Warisan nenek. Kita Wijaya kudu kerja. Kamu tahan. Bukan pujian. Pemecatan. Dengan bilang saya kuat dia bebaskan diri tak perlu bantu. Kalau kuat tak butuh istirahat. Kalau kuat tak butuh adil. Pak Budi lebih buruk. Saat saya tunjuk laporan efisiensi bukti sistem saya gandakan kapasitas tanpa tambah truk dia tepuk punggung. Itu semangat keluarga. Ini kenapa saya percaya kunci ke kamu nak. Kamu kerjakan. Tak komplain seperti yang lain. Dia suka hasil. Suka uang. Suka prestise bilang ke teman klub bahwa perusahaannya touch forward. Tapi tak suka arsiteknya. Saya selesai gelar. Berjalan panggung. Serahkan busines case kenaikan. Dia ludah muka saya. Tapi titik patah bukan uang. Itu momen sehari sebelum resign saat saya tunjuk Pak Budi coro approve override kompleks di sistem baru. Dia pandang layar moto kosong. Lambaikan tangan. Saya tak perlu belajar mumbu-jumbu teknis ini Alyo. Katanya tertawa. Itu kenapa kamu di sini? Hanya kamu yang paham mesin ini bekerja. Selama kamu di sini saya tak perlu tahu apapun. Dia senyum pikir beri job security. Tapi saya lihat dia tak rasakan aman. Rasakan klik dingin belenggu. Bukan bilang saya berharga. Bilang saya terperangkap. Dia bangun kandang dari kompetensi saya sendiri. Harap saya duduk di dalam jogo lampu nyolo sementara dia dan Sinto main di matahari. Hanya kamu yang paham ini. Saya pandang web algoritma kompleks di layar. Dia benar. Hanya saya paham dan itu berarti hanya saya yang bisa bongkar. Saya tak masuk kantor Pak Budi pagi setelah wisuda. Itu emosional. Dan satu hal yang saya pelajari 4 tahun jalankan lantai logistik emosi musuh leverage. Emosi buat salah hitung desimal atau tanda kontrak buruk. Jadi saya tunggu. Tepat 3 minggu. Pantau laporan harian. Tunggu minggu angka hijau sempurna.
0 keterlambatan biaya solar di bawah anggaran retensi klien 99%. Saya ingin latar belakang percakapan sukses tak terbantah. Suara mesin lancar jadi soundtrack permintaan saya. Selasa pagi gudang berdengung ritme teratur, yang saya pimpin saya kirim undangan kalender ke ayah. Subjek, review operasional dan penyesuaian kompensasi. Masuk kantor pukul 10 pagi. Dia sedang mood bagus. Lihat brosur kapal pesiar 40 kaki yang dia incar musim panas. Pagi Alyo, katanya tak tutup brosur. Semua tenang di lantai. Lantai sempurna Pak. Itu kenapa saya di sini. Saya duduk tak senyum. Taruh satu lembar kertas di depannya. Bukan binder tebal. Ringkasan satu halaman eksekutif. Saya sudah pelajari Pak Budi tak boco binder. Dia bocoh headline. Saya ingin bahas masa depan saya di Pwijaya, mulai saya suara datar terlatih. Saya baru selesai magister. Sudah jalankan direktur operasional 4 tahun tanpa gelar. Kelola keuangan armada dan personel. Tunjuk kertas. Ini analisis pasar posisi saya. Data dari 3 situs gaji bandingkan perusahaan logistik seukuran di Jawa. Median direktur operasional dengan master dan pengalaman saya 22 juta per tahun. Pak Budi akhirnya tutup brosur. Minum kopi moto sekilas kertas sebelum kembali ke saya. Dia tampak geli. Sekarang saya dapat 7 juta, lanjut saya. Kalau hitung 40 jam kerja itu 175.000 per jam. Tapi saya tak kerja 40 jam. Rata-rata 72 jam. Itu turun jadi 97.000 per jam. Sopir forklift dapat 500.000. Saya usulkan penyesuaian 20 juta. Masih 20% di bawah pasar. Juga minta struktur bonus terikat lobo bersih, yang saya pengaruh potong overhead 15% tahun ini. Saya berhenti. Bisnis case selesai. Logis. Adil. Tak terbantah. Pak Budi sandar kursi kulit berderet keras di sunyi. Lepas kacamata boco lipat pelan. Gerakan yang dulu buat saya gugup kini hanya buat tidak sabar. Kamu sibuk dengan kalkulator yo, katanya nodo tak kagum. Kering. Saya manajer operasional Pak. Kalkulator alat saya. Kamu lihat ini salah Alyo, koto Pak Budi geleng kepala senyum kasihan. Kamu lihat seperti transaksi seolah, saya rekrut konsultan jalanan. Saya karyawan Pak. Kerja adalah transaksi. Tidak, bentaknya suara keras. Kamu keluarga. Ini bukan korporasi jam masuk minta cek. Ini warisan. Kamu bangun sesuatu yang suatu hari milikmu. Kamu tak bisa beri harga peluang itu. Saya tak bisa bayar sewa dengan peluang Pak. Tak beli beras dengan warisan yang mungkin 20 tahun lagi. Saya 30 tahun. Punya utang. Utang yang kamu pilih, balas Pak Budi lambaikan tangan seperti buang seluruh pendidikan saya. Gelar master itu saya tak minta. Tak suruh kamu habiskan 2 tahun baca buku. Kamu lakukan untuk diri sendiri. Untuk ego. Jangan bawa tagihan hobi yang tak saya setujui. Dingin panas naik leher. Hobi. Dia sebut gelar manajemen rantai pasok, ilmu yang selamatkan perusahaannya dari ambruk hobi. Gelar itu alasan kita lulus audit SNI bulan lalu, koto saya suara tetap. Itu alasan saya tahu restruktur kontrak solar saat harga minyak naik. Bukan hobi. Aset. Dan Bapak pakai gratis. Pak Budi berdiri. Jalan ke jendela pandang gudang. Forklift zip sono sini di rute yang saya desain palet yang saya lacak. Kamu bertingkah seperti orang luar Alyo, katanya tak balik badan. Masuk dengan chart dan tuntutan bicara tarif pasar standar industri.
Kedengar seperti headhunter yang coba rekrut sopir Soyo. Dia balik wajah merah. Kamu pikir spesial karena kuliah? Pikir lebih baik dari Soyo? Soyo bangun tempat ini dengan sma dan keringat. Tak butuh kertas bilang coro jalankan bisnis. Soyo tak bilang lebih baik. Soyo bilang berharga dan lelah. Pak Soyo burnout. Butuh tahu odo masa depan di sini yang refleksikan kontribusi Soyo. Tak bisa kerja 70 jam rep 97.000 per jam. Tak sustainable. Pak Budi tertawa pendek tajam. Sustainable? Kalian milenial dengan burnout. Kamu duduk aja alio. Mau lihat burnout? Tanya pria di halaman angkat kardus 25 kg dipanas. Itu kerja. Kamu hanya kelola. Dia kembali meja buka email ketik sinyal rapat selesai. Soyo tak beri kenaikan, katanya moto di layar. Kita taruh uang kembali ke bisnis. Odo pengeluaran datang. Kalau butuh uang potong gaya hidup. Pindah tempat lebih murah. Jual laptop mewah itu. Soyo beku. Gaya hidup. Soyo tinggal studio apartemen. Mobil 10 tahun. Tak libur 4 tahun. Itu jawaban final Bapak, tanya Soyo. Pak Budi berhenti ketik. Pandang Soyo atas monitor. Moto dingin tak odo kehangatan ayah. Hanya bos lihat bawahan merepotkan. Biarkan Soyo beri saran alio. Kamu pikir hot commodity karena gelar tapi di dunia nyoto kamu tak odo. Wanita 30 tahun tanpa pengalaman luar perusahaan ayah. Tak odo yang rekrut. Tak odo yang bayar ratusan juta jalankan spreadjet. Dia condong. Kamu di sini karena Soyo izinkan. Punya kerja karena Soyo buat. Kalau tak puas kemurahan hati Soyo silakan keluar coba pasar. Lihat opo pasar pikir tentang kamu. Bukan saran. Tantangan. Ancaman. Dia taruh di ketidakamanan Soyo. Taruh bahwa dia habiskan hidup Soyo buat Soyo rasa kecil hanya kompeten karena dia pegang jaring pengaman. Dia pikir Soyo bluff. Pikir Soyo lipat minta maaf kembali meja kerja 12 jam lagi buktikan loyalitas. Soyo berdiri. Tak teriak. Tak lempar kertas. Ambil 1 lembar analisis pasar. Lipat rapi 2 kali. Baik, koto Soyo. Baik opo, tanya Pak Budi sudah pandang layar lagi. Baik, ulang Soyo. Soyo paham posisinya. Bagus, gumamnya. Tutup pintu saat keluar. Soyo odo kerja nyoto. Soyo keluar kantor lewat meja dispatch lewat ruang istirahat keluar pintu depan ke parkir. Masuk mobil. Panas dalam dashboard terbakar matahari. Duduk tangan pangku. Tak menangis. Soyo harap menangis. Harap hancur karena ayah baru konfirmasi lihat Soyo kasus amal bukan partner. Tapi air moto tak datang. Sebaliknya rasa hampa tajam seperti demam baru turun. Panas hilang tinggal dingin sadar tajam. Dia suruh Soyo coba. Bilang Soyo tak bisa direkrut. Bilang nilai Soyo 0. Dia salah. Soyo pandang gedung gudang terakhir kali. Tak lagi warisan. Tak kerajaan. Hanya gedung penuh masalah yang tak lagi Soyo bayar selesaikan. Nyalakan mobil pergi. 2 hari berlalu. Soyo kerja. Lakukan tugas. Diam efisien. Mesin yang dia mau. Jumat sore pukul 4 notifikasi muncul layar. Email dari Pak Budi ke seluruh perusahaan. Subjek, update menarik. Ekspansi tim kepemimpinan. Perut Soyo jatuh. Insting sakit yang tak ada hubungan doto tapi survival bilang ini jawabannya. Ini balas dendamnya. Soyo berani minta nilai dan kini dia tunjuk di mana posisi Soyo di hierarki.
Saya klik buka. Perang resmi mulai. Email bukan undangan. Panggilan. Rapat wajib semua staf. Lantai gudang pukul 14.55. Mesin gudang diam, ban berjalan mati. Pit forklift berhenti, pintu roll turun setengah kurangi silau matahari sore. Sunyi tak wajar di hub logistik. Sunyi biasanya berarti rusak. Saya keluar kantor gabung kru. 50 orang berdiri bayi utama. Saya berdiri sebelah Sarah dispatcher utama dan Miller mandor halaman. Miller lap oli tangan dengan kain merah tampak kesal. Ini lebih baik cepat, gumam Miller ke saya. Odo 3 truk dari Surabaya harus balik pukul 5. Dengar dan senyum sojo, bisik saya. Pak Budi keluar ke lantai. Siapkan mikrofon speaker kecil seperti booth halaman belakang. Suara kecil beronggo. Tim, Pak Budi ketuk mic. Kalian dengar? Bagus. Saya kumpul karena Wijaya capai milestone. Kita tumbuh. Berkembang. Dan dengan pertumbuhan butuh visi baru. Dia jedo efek. Sopir geser berat. Mereka dibayar per bukan per jam dengar pidato. Kita kuasai logistik, koto Pak Budi lambaikan tangan samar ke arah saya tanpa pandang. Kita pindah barang. Lakukan baik. Tapi pindah barang permainan kemarin. Besok tentang pengalaman. Tentang rasa yang klien dapat saat pilih Wijaya. Otot rahang saya loncat. Klien berpengalaman tak mau pengalaman. Mau buat pameran sampai Bali tanpa hancur. Mau andal membosankan. Untuk pimpin serangan ini, Pak Budi seru, saya senang umumkan direktur pengembangan klien baru. Dia bawa energi dinamis segar ke operasi depan. Sambut Sinta Wijaya. Pintu sayap admin buka. Sinta keluar. Kalau setting tak suram akan lucu. Lantai gudang beton bernoda debu abu-abu. Staf pakai rompi safety, sepatu bojo celana jeans lutut putih. Sinta pakai blazer putih, tak pernah lihat debu. Jeans desainer dan heels 10 cm paling absurd. Klik klik klik. Bunyi heels di beton tajam di gudang sunyi. Semua moto ikut. Miller pandang kaki lalu garis safety oso. Yang wajib sepatu tertutup anti-slip lalu pandang saya angkat alis. Saya pandang lurus. Sinta ambil mic dari Pak Budi. Berseri. Seperti terima penghargaan bukan mulai kerja. Halo semuanya, serunya. Wah arti sekali di sini. Saya suka VB. Industrial Change. Beberapa packer muda tukar pandang bingung. ERT. Bau solar dan keringat. Saya sangat edgy terjun. Lanjut Sinta pakai tangan tekankan koto. Saya lihat peran kita dan lihat potensi storytelling besar. Kita bukan hanya pindah barang. Kita pindah mimpi. Pindah masa depan. Saya mau ciptakan sinergi antara logistik dan lifestyle. Sinergi storytelling lifestyle. Bahasa yang tak ada artinya bagi pria wanita di depannya. Mereka khawatir pos timbang dan inspeksi debu. Tak peduli cerita barang. Peduli beratnya. Saya akan atur meeting dengan semua, lihat tim segera brainstorm coro angkat identitas visual kita. Sinta tutup. Mari buat Wijaya Pop. Jedah. Pak Budi mulai tepuk. Staf ikut tepuk sopan bingung cepat padam. Baik kembali kerja, seru Pak Budi, pikir ini booster moral. Saat kerumunan bubar gumaman mulai. Bukan marah. Itu yang paling sakit. Mereka tak benci Sinta. Hanya tak hormat. Lihat sebagai keingintahuan maskot yang Pak Budi beli. Lihat seperti mesin kopi baru di ruang istirahat. Barang mengkilap mungkin rusak sebulan. Tapi mereka pandang saya dengan ibo. Saya balik ke kantor tapi Pak Budi tahan lengan. Dia senyum tinggi, adrenalin penampilan.
Kitkoff hebat kan? Dia punya percikan Alyo. Kamu harus akui. Dia pakai heels di lantai gudang Pak Kotosoyo. Itu risiko asuransi. Pak Budi geleng moto. Selalu monitor safety. Santai. Dia tak angkat kardus. Dia angkat image. Soyo berhenti. Kami berdiri dekat dok muat luar jangkauan kru tapi dekat Miller awasi dari sudut moto. Bapak benar-benar beri paket itu, bukan pertanyaan. Kita bahas ini, koto Pak Budi senyum pudar. Soyo perlu dengar Bapak katakan karena perlu paham logikonya. 3 hari lalu Bapak bilang perusahaan terlalu miskin kas untuk naikkan soyo ke pasar. Bapak bilang rep 20 juta tak mungkin. Pak Budi cek jam. Alyo tapi kamu baru rekrut direktur pengembangan klien rep 25 juta, koto soyo. Plus mobil plus akun plus asisten. Itu 1/4 miliar overhead baru. Dari mono uang itu? Pak Budi mendekat suara turun desis. Investasi. Sinto bawa bisnis baru. Kamu hanya kelola yang sudah odo. Kamu main tenance. Dia growth. Growth butuh uang. Soyo bukan main tenance, koto soyo suara goyah meski usaha terbaik. Soyo alasan Bapak punya margin untung untuk belanjakan ke dia. Soyo bangun mesin yang dia tempel stiker. Pak Budi pandang soyo sungguhan dan pertama kali tak sembunyikan hino. Kamu hebat eksekusi Alyo itu soyo akui. Kamu grinder. Bisa pandang spreadsheet 10 jam tak kedip. Tapi kepemimpinan sejati tentang energi. Sikap. Masuk ruangan buat orang percaya kamu. Dia lambaikan ke Sinto, yang sekarang selfie dengan forklift. Dia punya itu. Kamu tak punya. Kamu dingin Alyo. Kaku. Bunuh VIP. Itu kenapa dia layak 3 kali kamu karena orang suka dia. Tak bisa beri harga kesukaan. Udara keluar paru soyo. Bukan tentang gelar. Bukan jam. Bukan kompetensi. Pribadi. Dia hukum soyo karena soyo yang serius. Hukum karena soyo bilang tidak saat dia mau belanja mainan perusahaan. Hukum karena soyo dewasa di keluarga anak-anak. Dia sebut kurang energi. Soyo sebut kelelahan bersihkan kekacauan mereka. Soyo mengerti, koto soyo. Bagus, koto Pak Budi tepuk bahu. Sekarang bantu dia setup sistem email. Dia terkunci akun. Dia pergi. Soyo berdiri sebentar. Suara gudang cuci soyo, pips scanner raung mesin teriak pria pindah barang berat. Ini simfoni soyo. Soyo cipto dan kini dibilang tak karismatik cukup pimpin. Soyo kembali kantor duduk. Pukul 15.30. Tak keluar badai. Tak hapus file. Tak teriak. Soyo kerja. Proses batch invoice akhir minggu. Setujui jadwal sopir akhir pekan. Balas email klien di Semarang tentang potensi delay. Profesional. Presisi. Sempurna. Pukul 5 staf kantor mulai pulang. Weekend menyenangkan Alyo, resepsionis seru. Kamu juga, jawab soyo. Pukul 17.30 gedung hampir sunyi kecuali kru skeleton di dok. Soyo buka email pribadi di laptop. Tarik draft yang Soyo tulis hari-hari lalu. Subjek, pengunduran diri, Alyo Wijoyo. Surat pendek kering. Jenis komunikasi dingin kaku yang Pak Budi klaim benci. Lampirkan dokumen outline transisi PV. Daftar tugas harian Soyo. 10 halaman panjang. Tekan kirim. Tutup laptop masukkan tas berdiri. Keluar kantor matikan lampu. Berjalan koridor lewat ruang istirahat. Sarah dan Miller duduk minum kopi. Mereka tak seharusnya di sono.
Shift mereka selesai 30 menit lalu. Mereka angkat kepala saat saya masuk. Mereka tahu. Tak perlu saya bilang. Mereka lihat Pak Budi teriak di kantor minggu ini. Lihat wajah saya di rapat. Di perusahaan kecil tak ada rahasia. Kamu lakukan yo, tanya Sarah pelan. Saya angguk. Baru kirim email. Miller taruh cangkir kopi. Dia. Saya parkir di spot pengunjung. Spot sama tempat Fortuner Sinto dulu parkir simbol awal akhir. Kini sedan saya di sono bukan simbol status tapi alat bisnis. Cek pantulan kaca spion belakang. Pakai jas navi rapi tajam tak rompi safety tak noda oli. Tarik napas udara lalu keluar case yang lembab Jakarta. Bau langsung serang. Solar debu ozon. Bau 20-an soyo. Bau pengorbanan. Tapi hari ini tak bau rumah. Bau aset yang dievaluasi. Soyo temui Elias dan tim hukum Horizon Logistik di pintu depan. Elias angguk beri folder tebal. Siap, tanya dia. Siap, jawab Soyo. Kami tak pakai pintu karyawan. Lewat pintu kaca depan yang Sinto paksa frosting pola dekoratif sudah mengelupas sudut. Resepsionis gadis baru yang tak Soyo kenal pandang panik rombongan jas march ke ruang konferensi. Dia raih telepon mungkin peringatkan Pak Budi tapi kami sudah lewat. Soyo buka pintu ruang konferensi tanpa ketuk. Pak Budi dan Sinto sudah odo. Duduk sisi jauh meja mahoni yang Soyo ingat poles sendiri sebelum meeting klien karena tak mampu joso kebersihan. Pak Budi tampak lebih kecil. Itu hal pertama Soyo perhatikan. Kesombongan pundak lebar yang isi ruangan 3 dekade mengempis. Dia bungkuk tumpukan surat bandasi miring. Sinto duduk sebelah pakai kacamata hitam dalam ruangan mungkin sembunyikan moto bengkak. Saat lihat Soyo dia kaku postur dari kalah jadi agresif defensif. Dia opo di sini, desis Sinto pandang Elias. Kami nego dengan Horizon bukan dia. Soyo jalan ke kepala meja tarik kursi duduk taruh folder depan. Tunggu tim Soyo duduk sebelum pandang adik. Soyo Horizon, koto Soyo suara tenang tak odo gemetar yang dulu ganggu ruangan ini. Soyo lihat integrasi akuisisi ini. Semua syarat hari ini lewat Soyo. Semua kertas ditandatangani lewat meja Soyo. Pak Budi angkat kepala. Moto merah. Pandang Elias lalu Soyo dan Soyo lihat kesadaran menghantam. Dia tak hadapi kompetitor yang bisa dirayu. Dia hadapi arsitek mesinnya sendiri kembali selamatkan suku cadang. Alyo, koto Pak Budi suara parau. Kamu kembali. Soyo di sini tutup Deal Budi, koreksi Soyo. Kita punya 45 menit sebelum deadline for closure, ban pukul 17. Jangan buang waktu. Elias geser perjanjian pembelian meja. Berat. Mendarat dentum gema sunyi. Tawaran sederhana, mulai Soyo buka salinan. Horizon ambil aset Wijaya Event Cargo termasuk 40 truk lease gudang dan kontrak klien existing. Tak ambil utang. Utang tetap di Estate Wijaya. Itu bangkrutkan Soyo, bisik Pak Budi. Kalau tak ambil utang ban ambil rumah, ambil kapal, ambil semuanya. Harga aset truk 30 miliar. Itu cukup lunas lien jalur kredit solar dan denda biore. Tinggal 0 tapi keluar pengadilan pilot. Putus bersih. Sinto tepuk meja. Ini perampokan, teriaknya. Brand Sojor 75 miliar. Kita punya media sosial. Punya narasi. Soyo balik ke Sinto. Tak angkat suara. Tak menyeringai. Hanya pandang dengan detachment klinis auditor. Sinto peropo biaya operasi perkum armada sekarang. Dia kedip. Berapa perkum, ulang Soyo. Rep 3.500. Rep 4.000. Kamu tahu angkanya?
Itu detail, ejeknya. Saya fokus big picture. Big picture terbuat dari detail, kata saya. Sejak kamu ambil alih biaya perkunai Krep 5.500 karena perbaikan darurat dan routing tak efisien. Kamu rugi setiap roda berputar. Brand tak Krep 75 miliar. Brand liabilitas. Kami beli truk karena besi karet dan besi karet punya nilai. Narasimu tak odo. Sinta buka mulut tapi Pak Budi sentuh lengannya. Berhenti, katanya pelan. Dia benar. Sinta mundur seolah ditampar. Ayah ambil pihak dia. Dia rencanaan ini. Dia sabotase supaya bisa balik hino kita. Saya tak sabotase kamu Sinta, kata saya. Saya pergi. Kamu tabrak mobil karena tak pernah belajar nyetir. Dan sekarang saya satu-satunya derek di kota. Saya balik ke Pak Budi. Odo syarat di pembelian ini. Tak bisa nego. Pak Budi gosok wajah. Lanjut. Klausul 4. Kota saya balik halaman. Retensi personel esensial. Horizon jamin kerja 12 bulan penuh untuk seluruh staf gudang dan sopir. Tak pek transisi benefit penuh. Masa kerja di Wijaya hitung senioritas di Horizon. Pak Budi pandang saya kaget. Kamu lindungi kru. Seseorang harus, kata saya. Miller sarah tim rigging mereka tetap. Kalau mau buyut ini tanda tangan klausul perlindungan itu. Bagaimana saya? Tanya Sinta suara lebih kecil. Saya tetap. Saya pandang kertas. Ini bagian paling saya perjuangkan. Bagian dendam ingin pecat dia langsung tapi profesional, tahu kelihatan picik. Kami punya peran untukmu, kata saya. Sinta tegak harapan berkedip mata. Konsultan transisi non-operasional. Tak punya wewenang atas staf, tak akses sistem keuangan, tak akses logis routing. Dibayar flat fee 3 bulan jawab pertanyaan histori klien. Setelah itu kontrak habis. Kamu rampas semuanya, bisik Sinta. Kamu ambil kantor, ambil gelar. Saya ambil setir dari tanganmu sebelum kamu bunuh orang, kata saya. Kamu boleh simpan gelar di LinkedIn kalau buat merasa lebih baik tapi kamu tak jalankan lantai ini. Ruangan sunyi. Ad berdengung. Pak Budi pandang kontrak. Ambil pulpen tangan goyah. Saya bangun ini, katanya suara gemetar. 30 tahun Alyo. Mulai 1 van. Bangun kerajaan. Bapak bangun bisnis, kata saya lembut. Tapi lupa bangun pondasi. Bapak pikir bisa jalan pakai karisma dan loyalitas keluarga selamanya. Tapi pasar tak peduli nomo keluarga. Pasar peduli kompetensi. Pak Budi jeda pandang Sinta lalu saya. Saya pikir saya siapkan kamu. Pikir kamu yang kuat. Pikir kamu tahan kerja belakang supaya dia bersinar. Saya tak pikir kamu orang. Saya selesaikan untuknya. Bapak pikir saya utilitas dan saat utilitas berhenti kerja bapak sadar tak tahu cara jaga lampu nyolo. Pak Budi tutup mata. Helo napas panjang gemetar. Kalau saya tanda tangan ini, katanya selesai. Nomo Wijaya turun dari gedung. Nomo turun, konfirmasi saya. Tapi Miller tetap rumah. Sarah tetap asuransi kesehatan. Dan bapak keluar tanpa catatan pilot direkam jejak. Itu belas kasih budi. Dia pandang saya. Pertama kali dalam hidup saya tak lihat ayah menghakimi atau bos menuntut. Lihat pria lelah kalah yang akhirnya sadar putri, yang dia remehkan satu-satunya alasan dia duduk di kursi bukan pengadilan. Dia angguk pelan. Di mana saya tanda tangan? Saya tunjuk garis bawah halaman. Dia tanda tangan. Bunyi pulpen gores paling keras di dunia. Lalu dorong kertas ke saya. Ini milikmu, katanya.
Saya tanda tangan di bawah. Alyo Wijoyo lihat integrasi horizon logistik. Tutup folder. Dono akan transfer ke Estro besok pagi, Koto Elias berdiri. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi tak berdiri. Hanya duduk pandang meja. Sinta menangis diam di balik kacamata hitam. Saya berdiri. Tak rasakan kemenangan. Tak surge gembira. Hanya ringan. Beban ekspektasi mereka, drama kekacauan mereka hilang semua. Saya ke lantai, Koto saya. Harus briefing tim. Saya keluar ruang konferensi tak pandang belakang. Jalan ke lantai gudang. Shift ganti. Pintu bayi utama terbuka biarkan matahari sore masuk. Debu menari di cahaya. Miller di stasiun Charge forklift. Sarah berdiri sebelah pegang clipboard. Mereka tampak ketakutan. Mereka tahu meeting terjadi. Tunggu kapak jatuh. Saat lihat saya mereka beku. Saya jalan mendekat. Bunyi heels di beton mantap percaya diri. Alyo, tanya Miller suara tegang. Kita selesai. Saya berhenti di depan mereka. Pandang kru yang jadi keluarga sejati saya 4 tahun. Wijoyo selesai, Koto saya. Bahu Miller merosot. Sarah tutup mulut tangan. Tapi kalian tidak, lanjut saya. Horizon akuisisi armada. Saya pimpin transisi. Saya baru tanda tangan klausul yang jamin setiap pekerjaan di gedung ini. Tak pek. Moso kerja cari over. Dan Miller kenaikanmu yang benar, yang sesuai pasar masuk sistem payroll Senin. Miller pandang saya moto berkoco. Jatuhkan kain lap. Kamu kembali, bisiknya. Kamu benar-benar kembali untuk kami. Saya bilangkan, Koto saya senyum kecil sentuh bibir. Saya rawat truk. Tak tinggalkan kargo. Sarah peluk saya hampir buat napas hilang. Bukan peluk korporat. Peluk putus oso penuh syukur. Terima kasih, isaknya di bahu saya. Terima kasih. Saya peluk sebentar pandang jendela kantor atas. Pak Budi berdiri sono pandang kami. Dia lihat kru peluk saya. Lihat loyalitas yang dia tuntut tapi tak pernah dapat diberi bebas ke putri yang dia tolak. Dia angkat tangan sentuh Koco. Hantu lambaian. Saya tak balas lambaian. Angguk sekali. Penutup buku. Saya lepas Sarah. Baik keringkan moto, Koto saya suara kembali profesional. Kita punya transisi jalankan. Miller saya mau inventaris lengkap armada besok siang. Sarah tarik lok sopir 30 hari terakhir. Kita gosok operasi ini sampai mengkilap. Lakukan benar. Lakukan sesuai buku. Siap bos, teriak Miller senyum lebar. Copi bos, Koto Sarah hapus air moto. Saya jalan kedok muat pandang deret truk. Matahari terbenam warnai langit ungu emas. Logo burung perak jelek di sisi trailer tampak kurang permanen kini. Saya tahu kru cat datang Senin tutup dengan biru horizon. Tarik napas dalam. Saya bukan anak lagi. Bukan adik. Bukan korban. Saya Alyo Wijoyo. Dan pertama kali 30 tahun saya tak tunggu izin exist. Saya jalan api disfungsi keluarga. Dan tak hanya selamat. Saya rekoyoso keluar. Saya jalan ke ujung tok pandang horizon. Beberapa orang bilang tak bisa pilih keluarga. Benar. Tapi bisa pilih syarat. Pilih nilai dan terpenting bisa pilih kapan pergi dan kapan jalan kembali lewat pintu depan. Kalau Anda saya berdiri duduk dengan kunci kerajaan akhirnya di tangan tapi jembatan ke ayah terbakar abu, apakah Anda rasakan penyesalan? Atau rasakan angin di wajah dan sadar pertama kali angin tiup dari belakang? Apakah kembali demi dicinta atau jalan pergi demi akhirnya benar-benar hidup?